Halo, selamat jumpa kembali dengan Belanja Saham bersama saya Usman Hidayat. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat ya semuanya. Kita menghadapi gejolak di market hingga hari kemarin, tapi tampaknya pagi ini ada kabar baik ya, secara sementara, namun tetap kita harus waspada ya terhadap perubahan yang datang secara tiba-tiba. Sebelum lebih jauh ya, saya harus mengingatkan bahwa ini pendapat pribadi. Tidak ada kepentingan atau bekerja untuk pihak pihak manapun ya. Saya. Jadi saya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian, dan keputusan membeli, menjual, menahan, menukar saham itu semata-mata tanggung jawab pribadi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, hari kemarin pasar memang masih bergejolak ya, IHSG melemah ya, regional juga melemah. Dan minggu kemarin Eropa dan Amerika juga merah ya. Jadi mungkin dari situ kita membaca masih ada efek dari perang ya, jelas ya, efek dari perang di Timur Tengah Israel dan Iran. Hingga akhir hari indeks ditutup dan kita lihat ya, harga eh, emas masih naik ya, harga minyak masih naik, dan kekhawatiran utama adalah ya, kapal induk nuklir Amerika telah meninggalkan LCS menuju Timur Tengah. LCS, Laut Cina Selatan, ini sangat membuat kita harus waspada bagaimana perkembangan yang harus selalu kita pantau ya. Dan saya kutip juga ini pendapat para ekonom bahwa tahun 2025 ini secara umum akan penuh dengan tekanan. Jadi kita harus selalu waspada di hari ke hari terkait dengan pelemahan ekonomi global dan sekarang terkait dengan situasi perang ya. Kemudian tadi pagi ada kabar sedikit melegakan, indeks di Eropa dan di Jerman dan di Amerika ditutup menguat masing-masing 0,78% dan 0,75%. Ya, ini membaca perkembangan terakhir bahwa ketegangan perang Israel-Iran mereda. Ada inisiatif gencatan senjata atau ada inisiatif perundingan dan seterusnya ya. Dan kita mau menghadapi uh, uh, besok sampai lusa ada pengumuman tentang kebijakan BI rate ya, termasuk juga Fed Fund rate. Ya. Jadi beberapa pihak memandang bahwa BI rate maupun Fed Fund rate akan tetap bertahan. BI rate bertahan pada 5,5%. Ya. Dan saya melihat memang dalam situasi demikian, jadi perbandingannya adalah bertahan ataukah turun. Ya. Jadi dot plotnya bertahan atau turun, tidak naik ya. Saya dalam situasi saat ini kita membutuhkan insentif pertumbuhan ekonomi, kredit masih melemah, membutuhkan semacam stimulus untuk melonggarkan likuiditas perekonomian dengan menurunkan suku bunga. Namun kalau menurunkan suku bunga, saya pernah sependapat bahwa itu akan menimbulkan risiko eksternal yang tinggi dengan pelemahan rupiah dalam situasi saat ini kecenderungan dolar menguat ya, suku bunga yield obligasi meningkat karena risiko secara umum secara global itu menguat, US Treasury yield naik ya. Jadi kita harapkan memang BI rate masih bertahan di 5,5%. Dalam situasi seperti ini, tentu fokus kita juga ya akan melihat terhadap risiko ya, mensikapi risiko yang saat ini kita hadapi sehari-hari, utamanya dalam memfilter atau mewaspadai beberapa saham yang pergerakannya itu perubahan hariannya itu ekstrim ya. Nah, dari situ maka saya melakukan screening dari tabel yang saya create sendiri ya. Oh ya, sebelum jauh melangkah bahwa ada beberapa pihak menanyakan tabelnya dari mana Pak Usman. Ya, tabelnya saya create sendiri, saya ciptakan sendiri sudah sejak lama. Saya masuk ke market ya sejak tahun 2022 ya, sudah 3 tahun lebih, dan saya membuktikan bahwa ini cukup efektif. Paling tidak untuk mengendalikan emosi saya ketika berhadapan dengan trading online ya.
Jadi cukup memberikan ekspektasi imbal hasil yang lumayan Bapak Ibu ya dibanding simpanan di perbankan ya. Cuman saya termasuk konservatif dalam selera risk appetite saya gitu ya. Jadi ya total return dividen dengan capital gain itu ya antara 10-15% per tahun atau disetahunkan ya. Ini sebagai gambaran saja. Jadi salah satu instrumen yang saya gunakan, saya coba gunakan tabel ini yang terus berkembang dari hari ke hari ya. Jadi sampai hari ini saya udah kembangkan menjadi 139 atribut ya, ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita mulai bahwa screening pertama filternya tetap dari harga saham ya. Karena harga saham yang di bawah 250 atau dinilai murah itu kecenderungannya dia tidak aktif, kalaupun aktivitasnya muncul seringkali tidak konsisten ya. Jadi lebih besar dari 250 rupiah per lembar. Jadi bayangkan 250 rupiah per lembar nih maaf Bapak Ibu yang masih pemula, masih pikir-pikir. Kalau satu lot 100 lembar berarti Bapak Ibu cukup dengan uang 25 ribu ya. 25 ribu rupiah bisa beli saham satu lot dengan harga 250 rupiah per lembar. Jadi kalau 1.000 mungkin perlu hanya dengan 100 ribu ya. Jadi supaya menciptakan psikologi atau emosional bagaimana rasanya kita berhadapan dengan papan transaksi online gitu ya. Nah, kemudian yang kedua filter yang saya gunakan adalah ya, untuk menunjukkan bahwa ini memiliki perilaku yang sedikit harus kita waspadai ya. Yaitu adalah dalam hal aktivitas transaksi, volume, value, dan frekuensi ya. Nah, bagaimana perubahannya? Ini bedanya tabel ini mungkin dengan beberapa sumber lain. Bapak Ibu bisa cermati dari perusahaan efek, dari para analis ya. Cuman bedanya tabel ini bisa melihat tendensi atau perubahan arah dari satu periode ke periode berikutnya. Ya, dari periode 1 bulan ke periode 1 minggu, dengan periode 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kita bisa bandingkan atau eh, bagaimana rasionya atau selisihnya. Ya, seperti ini. Bagaimana selisih rata-rata volume mingguan dengan rata-rata volume bulanan? Kalau dia positif, ini menandakan ada tendensi peningkatan volume transaksi. Nah, dalam hal ini kita gunakan positif ya. Jadi selisih one week average volume dengan 1 month average volume positif. Hasilnya ada 9 saham. Ya. Mana saham yang paling besar volume yang ditransaksikan? Ini adalah ENRG. Ya. Energi Mega Persada kalau nggak salah ya, apa ini? Dari sektor energi ya. Jadi kalau kita lihat sektoralnya ini memang dari energi dan mining ya, satu consumer rokok. Jadi harus dipahami dalam situasi potential crisis ya, market turbulence memang saham-saham komoditas akan cenderung lebih aktif diperdagangkan ya. Jadi kita harus punya alert ya supaya kita bisa memagari risiko itu ya, mitigasi risiko dengan baik ya. Jadi ini selisih 1 minggu terhadap 1 bulan, selisih 1 minggu terhadap 3 bulan, semuanya menunjukkan positif, ini yang terjadi. Dan selanjutnya adalah selisih atau tendensi average value, jadi rata-rata nilai transaksi harian. Kenapa saya rata-ratakan? Kalau Bapak Ibu di layar sekuritas biasanya most active itu most frequent, most value. Jadi itu hanya memotret saat itu. Bagaimana dibandingkan periode lain tidak bisa dilakukan ya. Nah, bagaimana average value saham-saham ini 1 minggu terakhir, nah, harian dalam sebenarnya dengan harian dalam 1 bulan terakhir ya. Ini juga harian 1 minggu terakhir dengan 3 bulan terakhir. Mana saham secara value paling tinggi nilainya? Kita bisa lihat ini ternyata AMMN disusul dengan Toba, ANRG, Peugeot, AMBA dan seterusnya ya. Jadi ini kriteria filternya positif, ada peningkatan, ada tendensi kenaikan. Dari segi frekuen, yang paling aktif diperdagangkan dalam seminggu terakhir, di sebulan terakhir, kembali ke Toba, ANRG, MBA, AMN, ya, AMN. Ya. Dan kemudian 1 bulan dibanding 3 bulan,
ya, ini ada tendensi juga kenaikan, tendensi kenaikan frekuensi transaksi. Jadi kalau dia memang secara fundamental memberikan uh, uh, tren kenaikan harga dan volatilitas yang terkontrol itu bagus ya. Tapi mari kita lihat ya. Pertama adalah volatilitasnya. Volatilitas harga ya 1 bulan terakhir ini relatif tinggi, bahkan sangat tinggi ya. Bahkan coba 8,6%, MBMA 5,93% dan seterusnya ya. Yang relatif kecil adalah HMSP. Ya, HMSP, jadi ini relatif dapat terkendali ya dibanding dengan risiko pasar. Jadi, namun memang kita harus cermati HMSP mengalami kenaikan aktivitas transaksi yang tajam ya dalam seminggu terakhir dibanding dengan sebulan dan 3 bulan terakhir ya. Jadi ini kan memang transaksi jangka pendek ya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian bagaimana volatilitasnya? Volatilitas aktivitas transaksinya dalam hal ini aktivitas transaksi dari segi value nilai transaksi yang lebih besar dari 100 ya. Ternyata ini ya yang paling tinggi volatilitasnya adalah MBMA, Harum, Toba, PJEO dan seterusnya ya. Jadi relatif tinggi sekali. Jadi fluktuasi harian nilai transaksi rata-ratanya meningkat ya, meningkat atau besar gitu ya. Nah, secara fundamental ya, fundamental kalau saya golongkan net foreign ini sebuah isu fundamental walaupun tidak sepenuhnya benar ya. Tidak semua saham-saham ini kecenderungannya dikoleksi oleh asing ya. Jadi kemarin ya, secara jumlah lembar saham ini asing banyak mengoleksi energi MBMA AMMN ya. Kemudian dalam seminggu terakhir ini total ya bukan rata-rata asing mengoleksi energi ERSA AMMN. Jadi ini salah satu tambahan informasi untuk pertimbangan Bapak Ibu. Kalau asing mengambil ya kenapa tidak kita coba ikuti. Tapi kita ada alert ya dari indikator-indikator yang lain ya. Karena menurut saya tidak asing itu tidak selalu tidak melulu memberikan pertimbangan yang yang lebih mempertimbangkan seluruh aspek fundamental teknikal lebih rasional ya karena investor asing juga ada divisi trader, divisi trading, ada divisi investment ya. Jadi tarik menarik antara para dealer-dealer di dealing room itu antara di trading book dengan banking book kalau di perbankan ya. Nah, ini secara net foreign. Nah, Bapak sekalian mungkin ada perbedaan data net foreign, ya, nilai bersih transaksi asing. Ya, ini adalah data di pasar reguler, ya, dan ini menunjukkan jumlah saham, juta lembar saham. Jadi kalau ternyata rupiahnya berbeda, ya, karena itu pertama adalah rupiah kalau ini lembar saham, karena tujuan kita adalah membandingkan tendensi perubahannya. Kalau kemudian itu pun berbeda, nah mereka memperhitungkan total transaksi ya dari pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai. Nah, terakhir mungkin ini dari segi valuasi, saham-saham yang terjaring itu relatif menunjukkan valuasi yang beragam dan itu ya cenderung overvalue ya, overvalued dengan price earning ratio yang relatif tinggi, kecuali beberapa saham ya, beberapa saham ini ya seperti Harum, HMSP dan lain-lain. Namun bahkan ada yang negatif yang menunjukkan earning per share-nya negatif atau rugi. Price to book value-nya sangat tinggi, jadi valuasinya sangat tinggi kecuali beberapa saham ya, HMSP dan Elsa, ya, Elnusa. Ya, jadi terlepas ini sebuah pilihan Bapak Ibu yang akan memutuskan, tapi ini sebagai bahan pertimbangan ya. Demikian Bapak sekalian ya. Ya, ya satu hal lagi kalau kita coba sorting menurut indeks ya. Indeks LQ45 ada 3 LQ45 jadi bisa dipertimbangkan ya kalau ini termasuk saham-saham yang tergolong LQ45 sudah mempertimbangkan aspek fundamentalnya atau JI 30 ya. Jadi kalau Bapak Ibu bergerak dalam transaksi syariah atau saham-saham syariah, ini ada 3 yang tergolong saham syariah, AMN, MBMA, PGO. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa memberikan komentar, like, subscribe ya, atau share ke teman-teman atau komunitas yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.